Berbagai serangan terorisme di Indonesia selama lebih dari 2 dekade ini telah menimbulkan korban jiwa dan material yang sangat besar bagi masyarakat luas. Atas situasi tersebut, pemerintah Indonesia merespon dengan sangat cepat, yaitu pasca terjadinya serangan bom bunuh diri di Bali pada tahun 2002, pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Strategi yang digunakan dalam undang-undang tersebut dilaksanakan baik secara hard power dengan mengedepan penegakan hukum maupun secara soft power dengan melakukan berbagai pendekatan sebagai upaya pencegahan. Kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Yang tergabung di Densus untuk betul-betul bisa menjaga agar selama proses penyelenggaraan event-event tersebut tidak ada serangan teror sekecil apapun. Menangkap atau mengejar pelaku-pelaku kekerasan yang kita sebut terorisme tadi, dan bukan hanya menangkap, tapi merubah mindsetnya sehingga mereka kembali di masyarakat bisa diterima dan bisa mereka melihat hidup bersama-sama cair dengan masyarakat. Berdasarkan strategi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Densus 88 Anti Teror Polri dalam 2 dekade terakhir telah berhasil melakukan penangkapan terhadap lebih dari 2.900 pelaku tindak pidana terorisme. Keberhasilan dalam menangkap dan proses pemidanaan para pelaku terorisme tersebut ternyata belum cukup efektif untuk menghilangkan dan mencegah penyebaran radikalisme yang menjadi bibit bagi tumbuh dan berkembangnya kejahatan terorisme. Hal ini terlihat pada data bahwa lebih dari 30% pelaku yang telah dipidanakan ternyata masih tetap radikal, bahkan ada yang semakin radikal, menjadi residivis dan kembali terlibat dalam kejahatan terorisme. Strategi pendekatan represif juga telah memunculkan semacam fenomena dendam terorisme, di mana anggota kepolisian dan kantor-kantor kepolisian dijadikan sasaran utama serangan terorisme oleh anggota kelompok radikal terorisme. Selain itu muncul juga fenomena siklus terorisme, yaitu anak atau saudara para pelaku kejahatan terorisme mengikuti jejak dari para pelaku untuk menjadi seorang teroris. Salah satu gagasan pendekatan pencegahan yang saat ini mulai dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror Polri adalah model pendekatan persuasif. Model persuasif ini dilakukan dengan mengedepankan 3 prinsip pendekatan, yaitu kesetaraan, kepercayaan, dan keberlanjutan. Pendekatan persuasif sebagai bentuk dari kebijakan pencegahan tanpa pemidanaan atau non-penal dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu assessment, disengagement, dan rehabilitation. Ini merupakan aplikasi dari apa yang dilakukan Densus, komitmen Densus untuk melakukan pendekatan-pendekatan humanis dalam penyelesaian masalah terorisme. Dan ini akan kami terus lakukan bukan hanya kepada NII, tetapi kepada kelompok-kelompok radikal lainnya. Tahap asesmen pada model pendekatan persuasif dilakukan secara selektif, yaitu dengan sasaran langsung kepada keluarga pelaku kejahatan terorisme, anggota kelompok radikal terorisme, dan setiap orang yang terpapar radikal terorisme melalui media sosial. Asesmen baik secara terbuka maupun tertutup yang dilaksanakan dengan membangun komunikasi secara langsung ataupun menggunakan pihak perantara. Tujuan komunikasi tersebut adalah untuk membangun kepercayaan pada diri sasaran yang diasesmen, agar dialog yang lebih intens dapat dilakukan. Apabila telah terbangun kepercayaan, maka dialog atau diskusi lebih lanjut yang bersifat mengajak, menghimbau, membujuk dan mempengaruhi dengan materi nasionalisme, rasa cinta tanah air dan persoalan-persoalan sosial ekonomi menjadi bagian asesmen yang sangat menentukan menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu disengagement. Pemirsa, kegiatan lepas bayat 100 orang anggota ex-NII Bali.
Tahap disengagement merupakan proses untuk memisahkan pelaku, keluarga pelaku, anggota kelompok radikal terorisme dan orang-orang yang telah terpapar radikalisme. Pemisahan ini diwujudkan dengan melaksanakan prosesi pembatalan bayat dari pimpinan dan organisasi kelompok radikal terorisme sebagai wujud keluar atau berhenti menjadi anggota kelompok radikal terorisme yaitu NII, JI, JAD, ISIS atau AD. Prosesi ini juga diikuti dengan pernyataan ikrar setia terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Rehabilitasian merupakan tahap yang berkelanjutan untuk memperkokoh kesadaran kebangsaan dan nasionalisme pada diri target. Selain itu, pada tahapan ini setiap target akan direideologi, reintegrasi dan reedukasi yang dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai ahli dan stakeholder yang memiliki kemampuan di bidangnya, seperti ahli agama, ahli psikososial, ahli ekonomi, para pendidik, dan lain-lain. Keberhasilan dari model pendekatan persuasif sangat ditentukan oleh terbangunnya kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada, seperti fungsi Binmas Polri, fungsi intelijen kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Nahdlatul Ulama atau NU, Muhammadiyah, perguruan tinggi, counterpart luar negeri, pemerintah daerah, media massa dan ormas lainnya. Saya Brigadir Jenderal Polisi R. Ahmad Nur Wahid, SEMM. My name is Joanne Keating. I'm Superintendent with the Royal Canadian Mounted Police in Canada. Kami dari Patriot Garuda Nusantara. Kami Forum Peduli NKRI. Kami ex-anggota NII. Saya Wahid Ridwan. Saya Muhammad Nurizaman. Mendukung proyek perubahan formulasi kebijakan non-penal dalam pencegahan kejahatan terorisme guna memutus mata rantai radikalisme melalui model pendekatan persuasif. Sebagai sebuah kebijakan non-penal, maka model pendekatan persuasif bukan bagian dari produk penegakan hukum, tetapi sebuah pendekatan sosial dengan mengedepankan harkat martabat manusia dan kemanfaatan, sehingga tidak muncul stigmatisasi seseorang dengan label teroris. Salah satu bagian penting untuk keberhasilan dari model pendekatan persuasif ini adalah dilakukannya sosialisasi dan advokasi ke berbagai pihak terkait.